Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2017 menemukan bahwa pria juga bisa merasa teraniaya dan merasa takut pada pasangannya. Namun, kaum pria tidak mengakui dan mengutarakan hal ini kepada teman-temannya karena takut dibuli. Dalam survei terhadap 1.000 pria yang gagal di dalam pernikahan mereka, para pria diam-diam mengakui bahwa saking takutnya kepada istri mereka, kadang-kadang mereka tidak berani pulang ke rumah. Rasa takut itu biasanya diakibatkan karena beberapa hal, mulai dari pertengkaran, ledakan amarah istri, drama, sampai taktik pemerasan yang membuat mereka merasa tertekan. Ketika istri sedang marah atau mengamuk, suami biasa merasa stres dan panik karena hormon kortisol dan adrenalin berlimpah di dalam darah mereka. Siapa di antara saudara yang pernah atau sedang berada dalam kondisi seperti ini? Ayo, angkat tangan. Saudara sekalian, menurut Alkitab, hierarki yang benar dari sebuah keluarga Kristen adalah pria, suami dalam hal ini, adalah sebagai kepala keluarga. Ini tidak perlu diperdebatkan lagi, saudara. Mengapa demikian? Di dalam pembacaan Ester pasal 1, di sana ada seorang raja bernama Ahasverus. Di dalam sejarah dunia, namanya adalah Xerxes I. Dia adalah raja dari Persia, Iran sekarang ini. Dari tahun 486 sebelum Masehi hingga 465 sebelum Masehi. Ahasverus adalah anak dari Darius I. Ibunya bernama Atosa, putri dari Kores yang agung. Nah, Ahasverus ini menjadi raja atas 127 daerah yang terbentang dari India sampai ke Ethiopia. Pada tahun 483 sebelum Masehi, ia mengadakan sebuah pesta besar-besaran selama 180 hari dengan mengundang segenap pembesar dan tentara-tentara. Setelah pesta selesai, raja mengadakan perjamuan lagi selama 7 hari. Kali ini dia mengundang segenap rakyat yang berada di dalam benteng Susan. Nah, di dalam momen inilah Ahasverus bermaksud memanggil Ratu Westi untuk memamerkan kecantikannya kepada segenap rakyat. Tapi rupanya permintaan itu, perintah lebih tepatnya, ditolak, tidak diindahkan oleh Ratu Westi. Akibatnya raja sangat-sangat marah. Nah, atas petunjuk dari para penasehat, maka posisi Ratu Westi dicabut, digantikan oleh orang lain, dan kemudian ada sebuah usulan supaya dibuat sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa seorang pria harus menjadi kepala rumah tangganya. Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 23 juga memberikan informasi yang sama. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Saudara sekalian, apa akibatnya jika kepala keluarga lemah di dalam kepemimpinan? Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, keluarga itu berpotensi berjalan di dalam prinsip yang salah. Salah satu kemungkinan kejatuhan Hawa di Taman Eden adalah karena masalah kepemimpinan kepala keluarga yang lemah. Hal ini terlihat dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati
karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Seharusnya Adam bereaksi dengan keras tatkala istrinya mulai tertarik saat melihat buah di tengah-tengah taman itu. Dan terutama pada saat Hawa mulai memetik dan terlebih-lebih saat akan memakannya. Tetapi Alkitab tidak mencatat apapun reaksi dari sang kepala keluarga yang pertama itu. Padahal Adam tidak sedang bermain selancar di Hawaii ataupun tidak sedang belanja di Mangga 2. Ia ada bersama-sama dengan Hawa di tempat yang sama dan dia tidak sedang tidur. Dia ada bersama-sama dengan Hawa. Malahan ketika Hawa menyodorkan buah itu kepadanya, alih-alih menolak dan marah, ia ikut-ikutan memakannya. Selain persoalan ketaatan kepada Allah, jelas terlihat di sini adalah masalah leadership yang tidak berfungsi. Memang terkadang saat menjalankan kepemimpinan bisa timbul sedikit pergesekan. Oleh karena itu, sebagian kepala keluarga tertentu cenderung menghindari situasi seperti itu, sehingga menjadi permisif. Ya, daripada ribut-ribut, menimbulkan ketegangan, ya sudahlah, terserah kamu maunya apa. Jadi pada akhirnya si suami menjadi permisif. Ia membolehkan apa yang ia tahu sebetulnya tidak boleh. Coba Anda bayangkan apa yang bakal terjadi saat Hawa yang sudah kesemsem dengan buah yang di tengah-tengah taman itu, sebab dikatakan bahwa buah itu sedap kelihatannya, menarik hati karena memberikan pengertian. Dan saat bermaksud untuk memetik buah itu, dengan tiba-tiba dan serta-merta Adam mencegahnya dengan tegas. Apakah ini tidak akan menimbulkan ketegangan? Bisa-bisa akhirnya Adam mesti tidur di ruang tamu. Padahal seharusnya Hawa hormat dan taat kepada suaminya. Sama seperti orang Kristen, taat dan hormat kepada Yesus, sang kepala gereja. Di dalam banyak kasus, menghindari keributan Allah demikian, pada akhirnya hanya akan menghasilkan sebuah bom waktu yang akan meledak dengan daya ledak yang dahsyat. Apa akibatnya jika kepala keluarga lemah di dalam kepemimpinan? Kemungkinan yang kedua adalah sendi-sendi keluarga akan goyah. Sadarilah bahwa sebuah keluarga akan mengalami masalah yang rumit jika persoalan hierarki ini tidak dihormati dengan baik. Amsal 21 ayat 9 berkata, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Lanjut lagi di ayat ke-19, dikatakan lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Daripada serumah, mendingan di sudut soto rumah sajalah daripada mendengarkan nyanyian yang sumpah. Tapi pada akhirnya si suami ini tidak tahan juga. Maka ia memutuskan untuk pergi ke padang gurun saja, supaya suara kaleng rombeng ini tidak terdengar lagi. Apakah saudara mendapati kesan yang kuat bahwa istri yang digambarkan di dalam dua ayat ini adalah seseorang yang lebih dominan daripada suaminya? Ini berbahaya bagi sebuah keluarga. Situs di asianparent.com memuat sebuah artikel berjudul "Pernikahan bisa hancur gara-gara
9 kesalahan ini. Dan ternyata kesalahan yang keenam adalah melemahkan otoritas suami, tetapi menuntut dia bertanggung jawab penuh. Ini poin ke-6. Artikel ini berkata, ini adalah sebuah paradoks. Dalam organisasi apapun harus ada pemimpin. Seseorang yang harus bertanggung jawab, termasuk dalam rumah tangga. Jika istri menganggap suami adalah kepala rumah tangga, maka jangan melemahkan otoritasnya sebagai pemimpin. Benar, saudara. Survei yang saya kutip di bagian pendahuluan khotbah ini telah membuktikan bahwa suami-suami yang takut pada istri itu berpotensi besar membawa akibat kegagalan di dalam berumah tangga. Tapi ada wanita yang merasa bangga karena merasa berhasil menaklukkan suaminya, sehingga suami tidak berdaya berada di bawah ketiaknya. Ini tindakan yang keliru, ibu-ibu. Sampai kapanpun hierarki yang benar itu tidak akan berubah. Dan mengubah hierarki akan membuat keluarga harus membayar harga yang sangat tinggi. Jangan pernah mengira bahwa suami yang berhasil dikontrol, dikendalikan oleh seorang istri akan merasa berbahagia dan bersukacita dalam hidupnya. Betul tidak? Hai pasukan suami takut istri. Halo ibu-ibu, kalau suami tidak cepat mati sebagai akibat dari tekanan batin, mungkin ia akan mencari ketenangan di luar sana. Di dalam banyak kasus, suami yang anteng di rumah itu ganas di luar. Karena hukumnya sangat sederhana, saudara. Suami yang tidak kenyang di rumah akan mengenyangkan dirinya di luar rumah. Suami yang merasa tidak dihormati akan cepat respect, ditaklukkan oleh orang-orang yang menghormatinya. Dan suami yang merasa tidak disayangi akan sangat cepat terpikat oleh orang-orang di luar yang menyayanginya. Tapi jangan lupa kaum pria, situasi kondisi yang sama juga terjadi kepada pihak wanita. Apa akibatnya jika kepala keluarga lemah di dalam kepemimpinan? Kemungkinan yang ketiga adalah keluarga akan berjalan tanpa pemimpin. Ini pasti kondisi yang tidak ideal, saudara. Tanpa kepemimpinan akan membuat sebuah keluarga berjalan dalam kondisi yang tidak tertata dengan baik, tidak disiplin, dan berjalan sendiri-sendiri tanpa patokan arah yang pasti. Imam besar Eli, sekalipun dia adalah seorang imam besar, tetapi dia sangat lemah di dalam kepemimpinan sebagai kepala keluarga. Nampak jelas ia tidak menjalankan perannya dengan baik. Sehingga Tuhan berkata bahwa ia tidak memarahi anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, yang berbuat dursila di depan kemah pertemuan. Bayangkan saudara-saudara, kedua anaknya yang juga adalah imam itu mengambil daging persembahan yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan, merampasnya untuk kepentingannya sendiri. Dan kemudian dikatakan berbuat serong dengan banyak perempuan-perempuan di depan rumah Tuhan. Seorang abdi Allah lalu datang memberitahukan firman Tuhan kepada Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakku lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Tampak jelas anak-anak imam besar Eli berjalan tanpa arahan yang tegas, tanpa pemimpin yang tegas. Bahkan mereka mendapatkan contoh yang buruk dari sang ayah yang dikatakan
rakus terhadap korban sembelihan yang harusnya menjadi milik Tuhan. Pantasan anak-anaknya berlaku dursila karena bapaknya pun berbuat seperti itu juga. Itulah sebabnya Hofni dan Pinehas menjadi liar. Suami adalah kepala rumah tangga. Kalau begitu, apa distintif dari kepala keluarga Kristen? Distintif artinya sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Yang pertama adalah kepala keluarga yang mampu memimpin diri sendiri. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga. Dan untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang diikuti oleh keluarganya, maka dia harus terlebih dahulu cakap dan mampu memimpin dirinya sendiri. Yang mesti memiliki kedewasaan baik mental maupun spiritualitasnya. Ananias di dalam catatan Kisah Para Rasul adalah contoh buruk dari seorang kepala keluarga yang tidak sanggup memimpin dirinya sendiri. Hal ini jelas terlihat dari apa yang dia lakukan, yaitu melakukan kebohongan yang juga melibatkan istrinya, Safira. Ada kemungkinan pasangan suami istri ini merasa iri dengan nama baik yang diperoleh oleh Barnabas yang menjual tanahnya dan menyerahkan sepenuhnya hasil penjualan kepada para rasul. Karena itu mereka pun berinisiatif untuk menjual tanah mereka. Tetapi rupanya mereka menahan sebagian hasil penjualan, tetapi mengatakan telah menyerahkan sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini dinilai oleh Petrus sebagai tindakan membohongi Roh Kudus. Dalam sekejap Ananias mati dihukum oleh Tuhan. Beberapa jam kemudian hal yang sama terjadi kepada Safira, sang istri. Jelas di sini Ananias sebagai kepala keluarga gagal membimbing dirinya. Gagal membimbing istrinya. Dia tidak bisa menguasai dirinya dengan baik. Begitu pula dengan Raja Salomo, raja yang paling berkhidmat di awalnya, saudara. Kemudian di masa tuanya diserongkan oleh istri-istrinya sehingga ia berzina dengan banyak ilah-ilah asing yang dibawa oleh para istrinya ke dalam istana di Yerusalem. Memimpin diri sendiri memang tidak mudah, saudara. Sebab bagi banyak orang, aspek kepemimpinan diri yang paling sulit adalah menguasai diri atau otonomi diri. Ini hal yang sulit. Banyak orang mempunyai kemampuan menguasai orang lain, tapi gagal menguasai diri sendiri. Simpson begitu luar biasa, tapi dia tidak sanggup menguasai dirinya. Di dalam dunia olahraga, banyak orang tahu seorang petinju bernama Mike Tyson. Dia begitu perkasa, mengalahkan hampir semua lawannya dengan KO dan TKO dalam hitungan detik. Tapi fakta menunjukkan bahwa orang yang sama terlalu banyak melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia tidak sanggup mengontrol, menguasai dirinya. Otonomi diri itu adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Ini adalah suatu kemampuan untuk menentukan sikap sehingga tidak mudah terprovokasi ataupun tergoda oleh sesuatu yang buruk yang berasal dari luar dirinya. Serta kemampuan untuk mengendalikan emosi diri dan suara diri yang negatif. Jadi otonomi diri itu berkaitan dengan sesuatu yang bersumber dari luar diri dan sesuatu di dalam dirinya, yaitu emosi, perasaan, dan termasuk suara-suara negatif yang seringkali mengganggu seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Jadi kata kunci untuk mengontrol diri adalah menguasai perasaan. Bagi orang yang mempunyai otonomi diri yang baik,
ucapan seseorang, sikap seseorang, perbuatan seseorang itu tidak akan dengan serta-merta membuat orang itu goyah dan kehilangan kontrol atas dirinya. Ini sesuatu yang sulit, saudara. Dan setiap kepala keluarga mau tidak mau harus belajar mempunyai otonomi diri yang kuat. Sehingga sesuatu yang dia dapatkan dari luar itu tidak akan serta-merta membuat dia kehilangan kontrol atas dirinya. Ataupun suara yang buruk, suara negatif yang berkata-kata sesuatu di dalam dirinya itu tidak membuat dia terpancing, terprovokasi oleh suara negatif di dalam dirinya. Banyak orang terpuruk karena mengikuti suara negatif di dalam dirinya. Saudara-saudara, seorang pemimpin, seorang kepala keluarga yang tidak sanggup memimpin dirinya sendiri, mana mungkin bisa memimpin keluarganya dengan baik. Ini menjadi tantangan bagi saudara dan saya untuk belajar memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Distintif yang kedua adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab. William Hendrickson, seorang sarjana perjanjian baru, berkata bahwa Tuhan sudah menetapkan tanggung jawab utama rumah tangga di pundak seorang suami. Tuhan menugaskan istri untuk menghormati suami. Namun menjadi kepala, kata William, bukanlah berarti suami bebas mendominasi istrinya. Tuhan tidak pernah memandang perempuan berada di posisi setelah laki-laki. Ia menegaskan hal itu, bahwa kita semua memiliki nilai dan kedudukan yang sama, setara. Galatia 3 ayat 28. Jadi saudara, yang harus digarisbawahi di sini adalah tentang tanggung jawab, bukan persoalan dominasi. Setiap pemimpin pasti mempunyai tanggung jawab, saudara. Seorang kapten kapal mempunyai tanggung jawabnya sebagai kapten kapal. Seorang pendeta mempunyai tanggung jawabnya sebagai pendeta. Begitu pula dengan kepala keluarga, mempunyai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Lantas apa yang menjadi tanggung jawab seorang kepala keluarga? Situs dosenpsikologi.com mendata ada 15 tanggung jawab seorang ayah atau seorang suami dalam sebuah keluarga. Mari simak, saudara. Tanggung jawab pertama adalah kepemimpinan keluarga. Kedua adalah pelindung keluarga. Ketiga, penyedia segala kebutuhan. Keempat, pemberi kasih sayang. Kelima, pembimbing di dalam keagamaan. Keenam, motivator. Ketujuh, memberikan teladan. Kedelapan, memberi perhatian. 9, pengajar. 10, melatih kedisiplinan. 11, memberi waktu berkualitas. 12, selalu siaga. 13, teman curhat. 14, asisten rumah tangga. Ini bukan PRT dalam pengertian umum, saudara. 15 adalah penghibur. Nah, semua fungsi dan peran itu jika dilakukan bukanlah dalam rangka mendominasi, tetapi dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Dari 15 poin itu, jika saudara merasa belum cukup, silakan tambahkan sendiri. Akan tetapi sebaiknya tanggung jawab itu jangan dikurangi, saudara. Nah sekarang, dari sekian banyak tanggung jawab yang dituliskan itu, apakah semua tanggung jawab itu sudah dilaksanakan? Kalau sudah, apakah sudah maksimal? Mari kita gumuli bersama-sama. Saudara sekalian. Distintif yang ketiga adalah konsep pemimpin pelayan. Sebagai seorang pemimpin, kekeliruan yang seringkali kita lakukan adalah kita menjalankan
gaya kepemimpinan yang bersifat eksploitatif, di mana pemimpin menuntut orang-orang yang ada di bawahnya untuk melayani diri kita sebagai atasan ataupun sebagai bos. Padahal Tuhan Yesus tidak mengajarkan konsep kepemimpinan yang bersifat eksploitatif. Sebaliknya, dia mengajarkan kepemimpinan yang bersifat penata layanan. Perhatikan prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi besar, ingin menjadi pemimpin, maka dia haruslah menjadi seorang pelayan. Di dalam dunia kepemimpinan modern, istilah servant leadership menjadi sangat-sangat menonjol. Istilah ini pertama kali dikembangkan oleh seorang bernama Robert Greenleaf pada tahun 1970 dalam bukunya The Servant of Leader. Robert Greenleaf pernah menjabat sebagai wakil presiden dari perusahaan telekomunikasi Amerika AT&T. Dan dia juga adalah seorang pendiri dari Greenleaf Institute of Servant Leadership. Menurut dia, servant leadership adalah suatu jenis kepemimpinan yang berasal dari perasaan tulus yang timbul di dalam hati yang berkehendak untuk melayani, yaitu untuk menjadi pihak pertama yang melayani. Pilihan yang berasal dari suara hati itu kemudian menghadirkan hasrat untuk menjadi pemimpin. Perbedaan manifestasi dalam hal melayani yang diberikan. Pertama adalah memastikan bahwa kebutuhan pihak lain dapat dipenuhi, yaitu menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lebih dewasa, sehat, bebas, dan otonom, yang pada akhirnya dapat menjadi pemimpin yang melayani berikutnya. Jelas sebetulnya apa yang diajarkan oleh William Greenleaf ini adalah berasal dari konsep Tuhan Yesus Kristus, bukan? Sangat menarik. Saya pernah mendengarkan kesaksian orang-orang yang menghadiri seminar Hagai Institute yang diadakan di Hawaii, Amerika Serikat. Seminar ini biasanya berlangsung hingga 1 bulan penuh, saudara. Mengundang begitu banyak peserta untuk hadir dari berbagai belahan dunia. Para peserta pergi dengan biaya yang sangat-sangat kecil. Ada cerita yang menarik, dikatakan dalam suatu kesempatan seminar. Setelah seminar selesai, menjelang penutupan seminar, panitia memperkenalkan seorang pria bersama dengan istrinya yang telah memberikan persembahan sebesar 4 juta US dollar. Pria itu dipanggil untuk maju ke depan dan memberikan kesaksian. Dia katakan dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat antrian memberikan persembahan. Dia sangat rindu bisa memberikan persembahan dan terlibat di dalam pelayanan. Yang menarik adalah, saudara, semua peserta baru menyadari bahwa pasangan suami istri yang selama ini melayani mereka, misalnya mengangkat piring dan membersihkan ini dan itu adalah bos besar yang telah memberikan persembahan 4 juta US dollar. Orang yang mampu memberikan persembahan sebesar itu pasti bukan orang sembarangan, orang berandal, orang yang sangat terhormat. Tetapi di tempat itu mereka merendahkan hati, melayani di dalam hal-hal yang nampaknya sepele. Tidak menonjolkan diri, tidak menjadi bos karena telah memberikan yang baik, yang besar, tapi justru merendahkan hatinya. Luar biasa. Inilah contoh kepemimpinan leadership yang sangat baik. Servant leadership. Dan setiap kepala keluarga
Ada baiknya mendalami konsep ini dan kita sama-sama belajar bagaimana menjadi kepala keluarga yang melayani keluarga. Yang keempat, yang terakhir adalah kepala keluarga yang tegas sekaligus fleksibel. 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berbuat dosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Imam Eli nampaknya menjadi teman yang baik bagi anak-anaknya, tetapi tidak menjadi ayah yang baik. Sebab sebagai seorang ayah, tidak cukup bagi dia hanya memberikan beberapa kalimat nasihat. Mesti lebih daripada itu. Imam Eli seharusnya menunjukkan sikap yang tegas terhadap kebobrokan yang dilakukan oleh anak-anaknya itu. Sebab ini menyangkut masalah hidup dan mati, menyangkut murka Allah. Saudara sekalian, orang tua zaman dulu tegas tetapi tidak fleksibel. Nah sekarang orang tua sangat fleksibel tetapi tidak tegas. Kepala keluarga mesti menerapkan konsep sebagai ayah dan sebagai seorang teman yang baik bagi seisi keluarganya. Dan untuk itu dia perlu memperhatikan konteks yang pas. Seorang pria mesti menjadi teman yang baik sekaligus menjadi suami yang tegas untuk istrinya juga. Apa bedanya, saudara? Berbicara tentang hubungan pertemanan itu bersifat linier, sejajar. Sedangkan bicara hubungan orang tua dan anak atau suami dan istri itu berbicara tentang hierarki. Ini berbicara tentang menempatkan diri pada posisi yang pas, yang tepat. Anak-anak zaman milenial cenderung menempatkan orang tua mereka sebagai teman, tapi kurang pandai menempatkan orang tua mereka sebagai orang tua yang harus dihormati, yang harus ditaati. Saudara sekalian, di dalam konteks ini, seorang kepala keluarga seharusnya tegas sekaligus fleksibel. Dan yang terpenting dari itu semua adalah sang kepala keluarga mesti mengikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristiani. Percuma menuntut anak dan istri untuk melakukan ini dan itu kalau kepala keluarga sendiri tidak beres dan hidupnya kacau. Seorang kepala keluarga mesti memimpin keluarganya dengan tegas untuk hal-hal yang bersifat prinsipil. Tapi bukan keras. Walaupun nuansanya sangat-sangat tipis. Kadang-kadang tegas itu bisa dirasakan sebagai keras, otoriter, bahkan mau menang sendiri. Benar, saudara, kepala keluarga harus tegas untuk hal-hal yang bersifat prinsipil. Dan Eli tidak lakukan ini. Kepala keluarga boleh berkompromi untuk hal-hal yang sebaliknya. Tidak masalah kita melibatkan seisi keluarga untuk berdiskusi, untuk memberikan pendapat, bahkan voting. Misalnya untuk menentukan mau makan di mana, mau makan makanan apa, pergi ke restoran mana, silakan saudara bervoting ria. Tetapi seorang kepala keluarga tidak boleh mengajak istri dan anak-anaknya untuk menentukan sikap dan voting. Mau pergi ibadah atau pergi piknik ke pulau. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kepekaan dari seorang kepala keluarga. Untuk membedakan hal-hal yang betul-betul prinsip yang tidak boleh dikorbankan. Dan
hal-hal sekunder yang bisa dikompromikan. Nah, dalam konteks ini, seisi keluarga, baik istri maupun segenap anak-anak, wajib memberikan dukungan, dorongan, sehingga sang suami, sang papa dapat berperan dengan baik sebagai kepala keluarga yang lebih baik dan lebih ideal. Dan segenap anggota mesti menyadari bahwa di dalam kasus dan kondisi tertentu, seorang pemimpin termasuk kepala keluarga tidak bisa memuaskan semua orang. Kepala keluarga adalah seorang pemimpin. Besar kemungkinan dia tidak bisa memuaskan semua orang. Steve Jobs pernah berkata, "If you want to make everyone happy, don't be a leader. Sell ice cream." Jika Anda ingin semua orang gembira, jangan menjadi seorang pemimpin. Jadilah seorang penjual es krim. Pria sebagai kepala keluarga adalah seperti seorang nahkoda kapal yang harus menentukan arah dan tujuan dari pelayaran kapal itu. Kepala keluarga adalah pemimpin. Mesti didukung. Nah, saudara-saudara, begitu pentingnya mendapatkan seorang suami yang bisa menjadi kepala rumah tangga yang ideal. Sebab mendapatkan kepala keluarga yang tidak bisa memimpin keluarganya, besar kemungkinan akan membuat keluarga itu menjadi berantakan, tidak karuan. Tapi mana ada pria, calon suami yang 100% sudah sempurna. Jika seorang perempuan muda bermaksud mencari suami yang sempurna, maka seumur hidup dia tidak akan pernah menikah. Kuncinya adalah jangan menikah dengan sembarangan orang. Dan kalau sudah memilih untuk menikah, dukunglah suami untuk menjadi pemimpin yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik. Sedangkan dari pihak pria, sang suami mesti tekun belajar untuk menjadi kepala keluarga yang diperkenan oleh Allah. Semakin hari, semakin bertumbuh, semakin ideal. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa untuk ayat firman Tuhan yang mengajari kami. Sebagai pria, sebagai suami, ajarilah kami, tuntunlah kami menjadi kepala keluarga yang baik, yang ideal, yang lebih baik lagi tentu saja ya Bapak. Sadari dalam banyak hal sebagai kepala keluarga kami belum menjalankan peran kami secara maksimal. Maafkan kami Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami. Dan biarlah Tuhan juga menggerakkan seisi keluarga untuk mendukung kaum pria sebagai kepala keluarga agar dapat menjalankan fungsi dengan lebih baik lagi dan memuliakan Engkau ya Bapa. Berkatilah keluarga-keluarga Kristen. Dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin.